Sihir yang tidak mengandung kekufuran dan hukum mengajarkannya. Macamnya. Sihir kaum Kasdim Chaldeans, yaitu bangsa kuno di Mesopotamia, daerah Irak sekarang, terkenal dengan ilmu perbintangan dan astrologi. Mereka meyakini bahwa bintang-bintang atau benda langit memiliki kuasa atas dunia dan kehidupan manusia. Suatu bentuk kemusyrikan. Nabi Ibrahim diutus kepada mereka untuk menentang akidah ini dan menyeru kepada tauhid. Sihir ilusi, manipulasi pikiran, atau tipu daya visual dan mental untuk memengaruhi orang lain. Jenis sihir ini tidak selalu menggunakan jimat atau bantuan jin, tetapi lebih menekankan pada pengaruh psikologis dan kekuatan mental, yang bisa sangat kuat dan menyesatkan. Sihir menggunakan khasiat khusus dari obat-obatan atau bahan kimia tertentu. Termasuk sihir yang bukan kekufuran. Trik ilusi, sulap tangan, manipulasi logika teknik dan fisika, tanpa bantuan makhluk gaib bukan kategori sihir yang dilarang. Contohnya seperti alat otomatis, ilusi visual, atau mekanisme jam dan tuas yang bisa menimbulkan keajaiban di mata orang awam. Patung kuda yang bisa meniup trompet secara otomatis. Ini seperti teknologi jam air, atau jam mekanis yang dikenal sejak zaman Yunani Romawi dan dunia Islam klasik. Gambar-gambar, patung lukisan, Romawi dengan ekspresi berbeda, menunjukkan kecanggihan seni yang bisa menipu persepsi orang. Ilmu menarik beban berat dengan alat ringan, menggambarkan prinsip tuas, katrol, atau teknik-teknik rekayasa lainnya. Jenis sihir tertentu yang tidak menyebabkan kekufuran dan mempelajarinya atau mengajarkannya tidak sampai menyebabkan seseorang keluar dari Islam, meskipun tetap terlarang atau makruh, tergantung konteks dan niatnya. Catatan penting. Mayoritas ulama tetap menganggapnya haram, meskipun bukan kufur akbar. Beberapa ulama membolehkan mempelajari sekadar untuk membedakan antara sihir, mukjizat, atau karamah, atau untuk mengobati, ruqyah. Sesungguhnya sebagian dari bayan, yaitu retorika atau orasi, yaitu kemampuan berbicara dengan fasih dan memikat, adalah sebagiannya ada yang mengandung sihir, hipnotis. Quran Surat Al-Baqarah 102. Retorika dan orasi adalah senjata yang kuat, bisa digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. Seorang muslim hendaknya berhati-hati terhadap kata-kata yang menipu, meskipun terdengar indah. Di sisi lain, menggunakan bayan untuk menyampaikan kebenaran dengan indah adalah anjuran dalam Islam. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, membawa kehancuran. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Sihir. Hadis riwayat Bukhari. Dan mereka, para murid Harut dan Marut, mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah mengetahui, niscaya siapa yang membeli ilmu sihir itu, tidaklah dia mendapatkan bagian, keuntungan, di akhirat, dan sangat buruk apa yang mereka jualkan itu kepada diri mereka, jika mereka mengetahui. Maka mereka menjauhi sihir. Quran Surat Al-Baqarah 102. Kihanah meramal masa depan. Irafah mengaku tahu penyebab hal gaib, lokasi orang benda hilang, pelaku suatu perbuatan delo, tathayur, percaya pada pertanda sial dari suara binatang. Huruf, melepas burung untuk mengetahui nasib baik buruk dengan arah terbang burung. Dan nujum, astrologi, menghubungkan posisi bintang dengan nasib manusia. Serta
Iyafah, garis atau tanda pada tanah. Juga mendatangi seorang kahin, mendatangi arraf, mendatangi tarik, mendatangi munajim, serta mendatangi orang yang menggunakan tatayur agar ia menerjemahkan tatayur untuknya, atau mendatangi orang yang menggunakan iyafah agar ia menggambarkan garis-garis ramalan untuknya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra 36. Barang siapa mendatangi seorang penerawang hal gaib, macam menerawang posisi orang hilang, atau pada peramal masa depan, lalu ia mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa mendatangi seorang penerawang hal gaib dan menanyakan sesuatu kepadanya, maka syaratnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Bukan termasuk golongan kami orang yang tatayur, membaca kesialan dari suara burung, dan orang yang minta jasa tatayur, atau orang yang meramal masa depan dan orang yang diramal, atau orang yang menyihir dan yang minta jasa sihir. Hadis riwayat Tobroni. Al-Iyafah, garis atau tanda pada tanah. At-Tiaro, percaya pada pertanda sial dari suara binatang, dan At-Ar, melepas burung untuk mengetahui nasib baik buruk dengan arah terbang burung, adalah bagian dari Al-Jibt, penyihir. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa mengambil ilmu tentang pengaruh dan pengendalian bintang-bintang, maka dia telah mengambil sebagian cabang dari sihir, apalagi jika dia mengambil lebih banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Belajar dari bintang untuk petunjuk arah atau waktu adalah diperbolehkan. Pemberontakan, yaitu keluar, melawan, terhadap imam, pemimpin, sekalipun pemimpin itu zalim, tanpa alasan penafsiran agama, ta'wil yang sah, atau dengan alasan yang sudah jelas kepalsuannya. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan dan mereka menjadi beberapa kelompok. Quran Surat Ar-Rum 31-32. Barang siapa datang kepada kalian, muslimin, sedangkan urusan Islam, kalian telah menyeluruh di bawah satu orang pemimpin, dia berniat untuk memecah tongkat kalian, metafora untuk kekuatan kalian, atau memecah jamaah kalian, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa tidak suka terhadap sesuatu dari diri amirnya, hendaklah ia bersabar, karena barang siapa telah berniat keluar dari penguasa sejengkal saja, tidak mentaati satu peraturan, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima baiat kami untuk mendengar dan taat, dalam keadaan senang maupun susah, ringan maupun berat, dan di masa pilih kasih atas kami, serta kami tidak mencabut perkara tersebut dari pemiliknya, kecuali kalian melihat kekufuran yang jelas, yang di sisi kalian ada bukti yang terang dari Allah tentang hal itu. Hadis riwayat Bukhari. Membatalkan bayat, sumpah setia, kepada imam, pemimpin, karena terlewatkan tujuan duniawi. 3 orang yang Allah tidak akan bicara pada mereka di hari kiamat, tidak akan memandang mereka, dan tidak akan mensucikan mereka,
serta bagi mereka siksa yang pedih. Dan seorang lelaki yang baiat seorang imam, pemimpin, hanya demi dunia. Jika ia diberi, ia menepati janji, dan jika tidak diberi, ia tidak menepati. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa telah baiat kepada seorang imam, pemimpin, dan memberikan persetujuannya dengan jabat tangan dan hatinya, maka hendaklah ia taat kepadanya sejauh dia mampu. Jika datang orang lain yang mencabutnya atau menyainginya, maka bunuhlah orang lain itu. Hadis riwayat Muslim. Penuhi baiat yang pertama kepada yang pertama. Pemimpin yang pertama dibaiat. Berikanlah kepada mereka haknya, karena sesungguhnya Allah pasti menanya mereka laporan pertanggungjawaban tentang apa yang telah Allah beri dia gembalaan kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Para pemimpin yang tidak ditanyai adalah para pemimpin yang langsung membawa dirinya dan pengikutnya masuk neraka. Mengambil alih, menerima, atau memegang jabatan kepemimpinan, imamah, atau kekuasaan, staf jabatan kepengurusan, padahal ia sadar akan berkhianat atau telah berniat untuk berkhianat, atau ia memintanya dan mengeluarkan harta untuk diri sendiri secara sadar atau berniat melakukan pengkhianatan tersebut. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab 72. Sesungguhnya kalian akan berambisi terhadap jabatan, kepemimpinan, padahal itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Maka, jabatan itu, sebaik-baiknya penyusu, dan seburuk-buruknya penyapih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penyusu diibaratkan keadaan kekuasaan di awalnya, karena di dalamnya terdapat kenikmatan dan kelezatan dunia. Ketika jabatan itu ditinggalkan, baik karena kematian, dipecat, atau berakhir masa tugas, semua itu akan memutus nikmat-nikmat tersebut, dan menyisakan penyesalan, meninggalkan beban tanggung jawab, memunculkan dosa jika tidak ditunaikan dengan adil. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, karena jika kamu diberi jabatan karena permintaanmu, maka kamu akan disandarkan kepadanya tanpa bantuan Allah, tapi jika kamu diberi jabatan tanpa memintanya, maka kamu akan diberi pertolongan oleh Allah untuk menunaikannya. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang kami angkat menjadi petugas atas suatu pekerjaan dari kalian, lalu ia menyembunyikan, menggelapkan, sebatang jarum saja atau lebih dari itu, maka itu adalah gulul, penggelapan harta, dan ia akan datang membawanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Adapun setelah pujian kepada Allah tersebut, mengapa ada pejabat yang kami angkat? Lalu ia datang dan berkata, ini dari pekerjaan, setoran proyek, kalian, dan ini dihadiahkan kepadaku. Tidakkah ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu melihat apakah akan ada hadiah yang datang kepadanya atau tidak? Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari kalian, pejabat, mengambil sesuatu kecuali ia akan datang pada hari kiamat membawanya di atas lehernya. Jika unta, maka ia datang dengan unta itu yang bersuara. Jika sapi, maka datang dengan sapi itu yang melenguh. Jika kambing, maka datang dengan kambing itu yang mengembik. Sungguh, aku telah menyampaikan peringatan ini. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang diangkat menjadi hakim di antara manusia, maka sungguh dia telah disembelih tanpa pisau.
Hadis riwayat Abu Daud. Mengangkat seorang pemimpin yang zalim atau fasik untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat. Seseorang bertanya, bagaimana maksud penyanyian amanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa mengangkat untuk jabatan pada seorang lelaki karena suatu kelompok, kolusi, karena kemudahan komunikasi, padahal di dalam mereka ada orang yang lebih dilegai Allah darinya, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Hadis riwayat Imam Al-Hakim Al-Mustadrak. Dengarkanlah. Apakah kalian telah mendengar bahwa setelah aku akan ada para amir? Barang siapa datang kepada mereka, lalu membenarkan kebohongan mereka, dan menolong mereka dalam kezaliman mereka, maka dia bukan termasuk golonganku, dan aku bukan termasuk golongannya, dan dia tidak akan datang ke telagaku. Hadis riwayat An-Nasai. Mencopot, memberhentikan, orang yang saleh dan mengangkat orang yang lebih rendah darinya dalam hal kebaikan, kemampuan, atau keadilan. Barang siapa yang memegang urusan kaum muslimin, lalu dia mengangkat seseorang atas mereka karena keakraban, favoritisme, nepotisme, kolusi atau kedekatan komunikasi, maka atasnya laknat Allah. Allah tidak akan menerima darinya amal wajib maupun amal sunnah sampai dia memasukkannya ke dalam neraka. Musnad Imam Ahmad. Ketidakadilan seorang imam, pemimpin, amir, penguasa, atau kadhi, hakim, serta jurangnya terhadap rakyatnya, dan ketersembunyiannya, menghindar dari memenuhi kebutuhan mereka yang penting dan sangat mereka perlukan, baik dirinya atau wakilnya. 3 orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, tidak memandang mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Seorang yang tua yang berzina, seorang raja yang berdusta, seorang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Allah bersama hakim selama dia tidak berbuat zalim, dan jika dia berbuat zalim maka Allah meninggalkannya, dan setan menemaninya. Hadis riwayat Tirmizi. Siapapun seorang amir yang mengembala 10 orang, pasti dia dibawa pada hari kiamat dalam keadaan dibelenggu, hingga keadilannya membebaskannya atau sewenang-wenangnya menghancurkan dia. Hadis riwayat Al-Baihaqi Sunan Al-Kubra. Tidak ada seorang hamba, pejabat atau pemimpin yang diberi gembalaan oleh Allah atas sebuah gembalaan, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan berbuat curang terhadap gembalaannya, rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa diberi urusan, kepemimpinan, atas urusan muslimin sedikit pun, lalu ia memalingkan diri dan menjauh, gash, curang, dari kebutuhan, kesusahan, dan kemiskinan mereka, karena bukan bagian kolusi dan nepotisme dia, maka Allah akan memalingkan diri dari, mengasihani, dia pada hari kiamat dari kebutuhan, kesusahan, dan kemiskinan dia. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak ada seorang imam atau pengatur yang menutup pintunya, gash, bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan, urusan, dan orang miskin, karena bukan bagian kolusi dan nepotismenya, kecuali Allah menutup pintu-pintu langit dari urusan, kebutuhan, dan kemiskinannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Waspadalah terhadap mengulur. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu mengulur?" Beliau menjawab, "Seorang dari kalian menjadi amir atau pengurus, kemudian datanglah seorang janda dan orang miskin. Lalu dikatakan kepadanya, tunggulah sampai urusanmu diperiksa, sehingga mereka diulur dan kebutuhannya tidak dipenuhi, tidak diperintahkan, diwakilkan, dan akhirnya mereka pulang. Kemudian datanglah seorang lelaki kaya atau terhormat, lalu dia diajak duduk di sampingnya dan ditanya, apa kebutuhanmu? Dia mengatakan keperluanku ini dan ini, dan kemudian dia berkata pada para wakilnya, penuhi kebutuhannya dan percepat. Hadis riwayat Al-Hilyah Abu Nuaim. Mengulur adalah perilaku gas yang di dalamnya ada perilaku kolusi dan nepotisme. Selanjutnya dosa 346, 347, 348, 349, 350. Kezaliman para penguasa, para pengurus, para hakim, dan selain mereka, baik terhadap muslim maupun zimmi, dalam bentuk seperti mengambil harta, memukul, mencaci, atau selain dari itu, dan membiarkan orang yang dizalimi padahal mampu menolongnya, dan membantu kezaliman dengan lega hati, serta menyampaikan laporan atau informasi kepada mereka dengan cara yang batil. Tidak benar.